Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, saudara-saudara semua yang kami hormati, marilah kajian tafsir Al-Quran setiap habis subuh. Pagi hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi walam yaj'alahu wajah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dalam pemberian rahmat Allah kepada kita semua, Allah menjadikan Quran itu mudah untuk dihafal. Disebutkan dalam surat Al-Qamar sampai 4 kali. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Demi sungguh-sungguh telah kami mudahkan Quran untuk dihafal, untuk diingat. Jenengan sedaya sampun hafal Quran? Sampun, yaitu surat Al-Ikhlas. Demak itu kalau tidak apa surat Ikhlas secara pantes, sehingga ketika pulang dari undangan, kalau orang mau surat Ikhlas bukae rada pekewuh, aku mau ora maca kok melu untuk berkat, sehingga maka akhirnya berusaha untuk bisa membaca surat Al-Ikhlas. Itu pun memberikan kepuasan bagi para penganutnya. Terima maca seperti surat Ikhlas pisan wae padha karo maca Quran sepertiga. Coba bayangke, mula masyarakat awam kalau traweh terima maca surat Ikhlas. Kiai-kiai kampung itu cuma surat Ikhlas, wal asri surat Ikhlas, terus sampai 20 rakaat. Nah, inilah kondisi real. Karena kondisi seperti itu kita terima dengan penuh sukacita. Yang kedua, bahwa kita sampai pada surat Ar-Rum. Coba dibuka surat Ar-Rum. Surat ke-30 kalau tidak keliru. Namun demikian tidak ada salahnya kita memahami tentang surat Al-Fatihah dulu, karena Fatihah sebagai kunci daripada ibadah kita sholat. Karena Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihil kitab atau bi ummil Quran. Bukan berarti kalau tidak membaca Quran itu sholatnya tidak membaca Fatihah itu tidak sah. Bahkan jenengan orang maca Fatihah sholatnya sah tidak. Ketika jenengan datang terlambat, lagi Allahu Akbar, imamnya wis ruku, jenengan maca Fatihah ndak, tapi dihitung satu rakaat ndak, dihitung satu rakaat. Itulah rahmat Allah yang luar biasa bagi kita. Maka rajin-rajinlah jamaah. Ternyata
Ummi Salamah ketika ditanya tentang tata cara Nabi membaca Al-Quran itu mengatakan karena Rasulullah SAW yaqra'ul Quran ayatan yaqra'ul Quran yaqta'u ayatan. Nabi itu kalau membaca Al-Quran dipotong-potong, berhenti pada tiap-tiap ayat, sehingga ketika Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ternyata dalam penjelasannya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir atau berdasarkan dalam kitab Muslim dikatakan bahwa ketika hamba Allah membaca Alhamdulillahirabbil alamin itu Allah memberikan respon. Responnya apa? Hamidani abdi, hambaku sudah memuji-muji aku. Maka hadis lengkapnya gini, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini, aku bagi sholat itu antara aku dan hambaku dua. Di sholat itu dibagi dua, sholat yang lain dibagi dua, yaitu nisfuha li, yang separuh untuk aku. Jadi dengan sholat harus betul-betul ini kita hayati bahwa kami itu sedang menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa nisfuha li abdi, dan yang separuh untuk hambaku. Wa li abdi ma sa'ala, boleh masuilah. Nah, Pak Soali mesti suila bukan salah. Dan bagi hambaku mendapatkan hak apa yang diminta, apa yang kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sadar bahwa sholat itu sedang mengajukan proposal permohonan agar apa yang kita minta itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membaca alhamdulillah kok ora bismillah sih, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu disebut surat hamdalah, surat alhamdulillah. Nabi dulu menyebutnya surat hamdalah. Dikembangkan oleh ulama menjadi Fatihah karena ditempatkan di permulaan. Untuk buka pertama itu surat Fatihah. Kemudian perlu dipahami bahwa ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah merespon hamidani abdi, hambaku sudah memuji kepadaku. Kemudian ketika baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah pun menyambut asna alaya abdi, yang menyanjung-nyanjung. Nak wong Jawa ngarene apa? Ngelem, bahwa Allah itu yang pengasih lagi penyayang. Yang kedua seperti itu. Maka sebaiknya kalau baca Fatihah jangan disambung, bahasa Arabnya wasol, disambung terus, sehingga yang bagus dinyanjung-nyanjung. Kemudian Maliki Yaumiddin, ini oleh ahli baca boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang. Maliki Yaumiddin boleh, Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin artinya menguasai hari pembalasan. Tapi kalau Maliki Yaumiddin artinya merajai. Apa bedanya menguasai dan merajai? Raja harus kuasa. Kalau ingin berkuasa ya harus menjadi gayanya kayak raja gitu, dan ingin menjadi kuasa. Maka dikatakan majjadani abdi, hambaku sudah mengagung-agungkan aku, memuliakan aku. Ini sambutan dari Allah kepada kita. Maka nah ini kadang-kadang kita punya reaksi yang
sok sok tahu. Ketika imam membaca wasol, kadang-kadang imam di Mekah kan juga ngarapan wasol. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oleh makmum dibatalke. Karena apa? Menganggap dia mutus kata-kata Allah kepada hambanya. Lah ini salah kaprah. Tidak perlu imam itu untuk diikuti. Innamal imamu liyu tamma. Imam itu untuk diikuti. Fa iza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Kemudian wa iza qara'a terus pripun? Imam itu untuk diikuti. Nak imamnya takbir langsung takbir. Nak imamnya maca fa'an situ, dengarkanlah. Sehingga dengan hadis ini bagi makmum ketika sholat jahar ora maca ora apa-apa bagi sebagian ahli. Tapi ada yang mengatakan, Nabi mengatakan bacalah dalam hatimu. Ora maca Fatihah rumokke terus karena perintahnya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibaca, Fatihah Quran bukan? Hai, Fatihah Quran bukan? Quran. Kalau dibaca diapakan? Didengarkan. Wis paham toh? Nah ngono upama jeneng ora maca ya ora apa-apa. Tapi untuk menghindari perselisihan boleh atau dianjurkan dibaca di dalam hati. Tapi surat tidak perlu, hanya Fatihah tok karena ada kata-kata itu. Ini yang penting dalam masalah Fatihah. Selanjutnya orang itu mengucapkan melakukan bacaannya iya karena butuh wa iya karena sta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Dalam membaca berbeda dengan cara mengartikan. Sebab ada yang membacanya koyok ngartiake iyyaka na'budu wa iyyaka. Ada enggak seperti itu? Tidak perlu karena alasannya fi'il kok diberi kap huruf jar, karena bulu dianggap huruf jar. Nah, ini alasannya seperti itu. Membacanya muktabar atau yang berlaku di masyarakat atau sejak zaman Nabi tidak ada membaca Fatihah dengan iyyaka na'budu, cukup langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ini pun penanaman keyakinan yang luar biasa bagi hambanya, bagi umat manusia, bahwa yang disembah, yang dimintai tolong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paralel dengan surat Ikhlas, Allahus Somad. Allah tempat bergantung dari seluruh makhluk yang ada. Jadi kita ini ada karena diadakan oleh yang maha ada. Semua yang ada yang kita saksikan, kita nikmati fasilitas kehidupan, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya yang menjadi bahan konsumsi bagi kita semua itu adalah diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menyembah kepada yang maha ada, dan kita ada karena ada yang maha ada. Itu cara Kang siapa? Kang Said Agil biasanya ngono kuwi. Maka dikatakan hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Inilah antara aku dan antara hambaku, dan hambaku punya hak mendapatkan apa yang ia minta. Tidak diminta aja kita diberi. Percaya enggak?
kita tidak minta diberi. Contohnya oksigen. Oksigen itu apa? Apa? Ya, anak-anak yang kurang pintar biasanya dikaya oksigen dan oon. O2 ya, orang oon, O2. Nah, seperti oksigen itu kita tidak pernah minta, dikasih terus, begitu keluar langsung mendapat oksigen, bahkan di dalam perut dapat oksigen. Inilah kasih sayang Allah yang luar biasa kepada hambanya. Maka wajar kalau kita dituntuni selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam kondisi apapun. Kalau ada perbuatan baik kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ingat ada aturannya. Bismillah itu ada aturannya, tidak diucapkan, dan Nabi tidak pernah membaca bismillah sebelum salam. Kita sering tiru-tiru tapi arti ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekarang muncul seperti ini. Padahal dalam suatu saat Nabi mengatakan assalamu qoblal kalam. Salam itu sebelum ngomong. Tidak boleh dengan Pak Abrar, assalamualaikum. Pak Abrar, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Tidak, bismillah. Ini sekarang melanda di kalangan Muhammadiyah, termasuk Pak Ruslan. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Lah kita nak kita rata sebut Pak tadi. Nah ini marilah kita kembalikan, salam itu diucapkan sebelum apa namanya, efeknya apa? Kalau salam didahului dengan bismillah tidak wajib dijawab, bedanya. Tapi nak salam tanpa bismillah wajib dijawab. Ini bedanya salam bismillah dan maka dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ini pun harus dirasukkan di dalam hati kita, hati dan batin. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami. Kok bimbing? Memberi petunjuk dengan bimbing itu berbeda. Meminta bimbingan dengan petunjuk itu ada perbedaannya. Soro Bapak Quraisy Shihab, jadi kami itu ya masih ngaji terus setiap saat, tapi ada yang perlu dikoreksi juga yang namanya manusia. Ihdinas siratal mustaqim, kalau tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu namanya minta petunjuk. Kalau ihdinas diartikan bimbinglah kami ke jalan lurus, ada perbedaan yang menonjol. Menunjukkan itu cukup jangan dituduhake. Nah, jangan maca Quran nah diberi petunjuk. Itu hudalil muttaqin, dzalikal kitabula raiba, itulah kitab, inilah kitab. Walaupun tulisannya dzalika itu, tapi mengartikannya inilah kitab, karena dalam bahasa Arab kata-kata yang sebetulnya dekat dengan kata-kata jauh itu menunjukkan kemuliaan, menghormati. Bukan benda yang disebut itu mulia, seperti panjenenganipun. Tidak muni dheweke iso, tapi muni panjenenganipun. Menyebut orang di depannya tapi dengan kata-kata beliau. Itu seperti iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Ya likal kita pula hanya apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami. Kalau bimbing itu terus diantar sampai ke tempat. Tapi kalau menunjukkan semua diberikan dalamnya Pak sapa iki namanya Pak Masruh kan ngendi menyebut wong ada salah apa. Tapi niku njenengan jurusan Semarang mangke enten rumah sing isine wong loro tok niku belok kiri. Terus mriko ana stasiun sing ra kanggo jenenge stasiun apa? Sekarang menjadi stasiun apa Pak? Stasiun lokalisasi.
tenan zaman kula zaman saya masuk Jogoloyo ndak bisa dengan bukan dengan menurut saya aja nganti salah tompo bahwa kula menunjukkan Pak Masrur malah dudoi bukan gitu. Tadi maksudnya jangan sampai kita kan kadang-kadang wong salah tompo dikandani malah dianggap dudoi. Nah itulah kondisi real yang ada di dunia ini, selalu berubah-ubah. Jadi bimbinglah kami, maksudnya diantar sampai ke tempat. Jadi sehingga kita selalu didampingi Allah untuk selalu berbuat yang terbaik mengikuti petunjuk Allah. Nah, petunjukkan nah rumah itu nika dengan Pak Masrugen nika mangke Kang Tunggal Kang Kalih belok kiri, nak ke kanan ngene Pak Soali. Itu kan gampang lah. Nak ke kanan ngene Pak Soali, nak ke kiri ngene Pak Masrur. Itu namanya petunjuk. Nak bimbingan harus diantar sampai. Itu kata Quraisy. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah kau beri nikmat, dan bukan jalan yang kau murkai, setelah bukan jalan orang yang sesat menyesatkan. Maksudnya bahwa jalan hidup itu ada 3 macam yang ada, fakta yang ada, maka kita mohon pada Allah agar tidak salah jalan. Salah jalan itu paling berat, apalagi kalau sudah sampai di tempat tujuan. Tidak bisa apa istilahnya menyesal saja, tidak bisa kembali lagi. Tujuan kita kemana? Turu apa ngantuk? Tujuan kita kemana? Tidak, tujuan kita ke surga. Tapi syaratnya kudu mati sih, tidak boleh langsung masuk surga. Namun juga ada cerita-cerita unik seperti Nabi Idris dan Nabi yang lain tidak mau pulang lagi karena sudah katanya masuk surga itu selamanya. Lah itulah sekilas lintas tentang Fatihah. Maka ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, dikatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah hak hambaku dan apa yang diminta akan dipenuhi. Dengan demikian kita membaca Fatihah itu harus betul-betul kita minta bimbingan kepada Allah agar tidak salah jalan. Hadis ini riwayat Nasai dari Abu Hurairah. Nama Fatihah banyak sekali. Baiklah, sudah membuka Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayatnya 60. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif fa, ada udara yang keluar dari alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ini nak ulama qura alif baca dibaca panjang sampai 3 alif, namanya mad jaiz munfasil, tapi orang Arab menyebut mad wajib munfasil. Tapi untuk ulama Mekah seperti baca 1 alif. Ingat, nak
mendengarkan Sudesi mesti dibaca fi adnal ardi, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Monggo bersama lagi dari awal, sendiri saya tanpa saya. Monggo. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Alif lam mim. Orang ahli baca menemukan huruf-huruf yang ada di pembukaan surat. Tentang alif lam mim itu sebetulnya paling gampang mengartikan hanya Allah yang tahu maksudnya, tapi juga ada yang otak atik gatuk bahwa Quran itu dari Allah lewat malaikat Jibril, lamnya Jibril, memnya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling aman hanya Allah yang tahu maksudnya. Dengan kata lain, kata ini untuk mengambil perhatian, tambih bahwa isi Quran ini sangat-sangat penting, sangat penting dalam kehidupan kalian. Wulibat dikalahkan, Ar-Rum tentara atau bangsa Romawi. Rom itu Arab mengatakan Romawi, sekarang menjadi Roma. Roma itu di mana? Di daerah Italia. Ada yang di Jakarta juga, tapi ini yang dimaksud Rom yang ada di Italia. Dulu menguasai daerah Palestina, Mesir, kemudian Sam, dekat-dekat Arab sana, sehingga semuanya itu disebut daerah jajahan Romawi. Nah, pada waktu dulu memang ya raja itu ingin melebarkan kekuasaannya, mengekspansi kemana-mana. Nah, setelah zaman normal seperti sekarang, kerajaan itu kemudian dirubah menjadi demokrasi. Jadi kenapa terjadi surat ini? Nah, ini sejarah turunnya gini. Riwayat turunnya ketika tahun 5 sebelum hijrah ini turun, antara orang Mekah musyrik dengan orang yang beragama Islam itu berbeda pandangan terhadap Rom. Kalau orang-orang Islam senang melihat orang-orang Rom karena mereka adalah orang-orang yang beragama. Agama yang turunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian orang-orang musyrik lebih memihak kepada orang-orang Persia, karena orang Iran, karena mereka sama-sama penyembah selain Allah, yaitu penyembah api, ziarah api. Maka orang itu biasanya punya kecenderungan memihak kepada orang yang sepaham.
Contoh Bapak Ruslan pahamnya pada karo Prabowo ya mihak Prabowo, kalau pahamnya pada karo Anies ya mihak itu manusiawi gitu. Umpama Pak Ruslan umpama gitu. Ini contoh saja, maka sulit mendeteksi hati orang gitu. Sulit mendeteksi hati orang, maka dari itu sejak zaman dulu, zaman Nabi sudah terjadi itu. Arti orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik karena punya aliran yang sama-sama menyembah selain Allah, syirik, maka mereka memihak kepada versi atau Iran sebagai dukungan moral. Sedangkan orang-orang Islam memihaknya kepada orang Rom karena sama-sama orang yang diberi kitab, diberi turun kitab. Sehingga dikatakan, diinformasikan Ghulibatir Rum telah dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Oleh Iran atau oleh Persia. Fi adnal ardi, mereka itu Rom itu berada di dekat bumi Arab, yaitu di Sam. Ketika memperluas kekuasaannya sampai ke Sam itu Syria sekarang, itu jadi betul-betul orang-orang Nasrani itu menguasai wilayah sana. Maka sampai sekarang pun mereka tetap ada, walaupun Islam datang tetap ada bagian orang yang selalu mempertahankan keyakinan yang sudah diyakini dari nenek moyang. Itulah masalah keyakinan, sehingga tidak boleh kita memaksakan keyakinan kita, walaupun menurut kita benar 100%, namun tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Tapi kalau mereka ikut tertarik, ya kita bimbing, kita bawa kepada keyakinan yang kita yakini. Ini masalah keyakinan betul-betul. Tapi ingat, tidak ada kata-kata jangan menganggap keyakinannya itu paling benar. Tetap menganggap keyakinan paling benar. Kalau tidak anggap benar, ya tidak perlu dipertahankan, tidak perlu dipertahankan. Kita harus menganggap bahwa keyakinan kita itu tetap paling benar. Namun tidak boleh menyalah-nyalakan keyakinan orang lain. Ini prinsip dalam hidup kita. Karena Allah sedang memberi informasi sejak zaman dulu sampai Nabi Muhammad, yang diturunkan tuntunan Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Wahum, mereka siapa? Bangsa Rom. Min ba'di ghalabihim, setelah kalah, saya gelibun sinan sebut akan atau kelak akan menang. Ini adalah sebuah harapan yang sangat besar. Senajan saiki kalah bakal menang. Itu rasa dihubung-hubung ke yang lain. Jadi ini menceritakan masalah Rom. Nanti kadang-kadang senengannya jangan hubung-hubung ke. Nah itulah Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, iyaskum korhun pakut masal kauma korkum misluh watil kal ayamu mudawilwa bernas. Kalau kalian ngalami, itu ditujukan pada umat Islam, ngalami sakit karena perang, luka, mereka juga luka, juga ada yang mati. Jadi maka kita tidak boleh takut mati. Dalam kondisi apapun kita tidak boleh takut mati, karena mati itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Tapi ya jangan minta panjang umur, tidak boleh, karena sudah ditentukan sejak 4 bulan di dalam kandungan. Betul tidak? Kan ketika ibu mengandung kita itu dalam usia 40 hari kondisinya masih bentuk air, berubah lagi bentuk 40 hari bentuk darah, terus yang melekat. Darah yang melekat itu bahasa Qur'annya alaq. Maka Allah mengatakan iqra
mirabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Setelah 40 hari dirubah lagi bentuknya menjadi mudghah. Mudghah itu daging yang sudah menjadi bentuk manusia. Maka sejak itu menurut Nabi, sejak itu diperintahkan malaikat untuk meniup roh. Jadi kita semua itu adalah mendapat roh dari Allah, bukan roh bapake, roh dari Allah. Tidak hanya siapa tadi, tidak hanya Isa, kita semua roh ada dari Allah. Farfahtu fihi ruhi, kemudian kami tiupkan rohku, tapi diartikan yang agak sepan roh cipta aku. Tapi ternyata roh semuanya dari Allah, termasuk ruhin juga dari Allah. Tahu ruhin juga dari Allah. Ruhin itu siapa? Ruh semua yang ada kita itu dari Allah, dan itu sudah ditentukan payuk maru bikadbi rizkinya, ajalnya, kemudian amalnya, wasakion osaidun, baik dia celaka maupun celaka atau bahagianya, itu sudah ditentukan. Nah, kalau kita sekarang hidup itu memang jatah kita. Jatah itu apa? Kontrak kita dari Allah masih tidak diperpanjang. Ya memang kontraknya belum sampai, tunggu saja tanggal habisnya. Itu tidak usah. Untuk tidak terlalu ngelangut apa Pak Ruslan? Kenapa? Kontrongso. Benar Pak? Ngelangut itu nunggu rata-rata ditunggu terus tidak, maka dibuatlah kegiatan-kegiatan sehingga tidak menjadi beban. Kok ora teko-teko iki tak enteni. Coba jenengan saben dina mung arep-arep malaikat Israil terus malah rekoso to. Kok ora teko-teko tak enteni. Walaupun kita sakit keras tidak boleh angan-angan kepengin ini harus diingat. Walaupun sakit keras seperti apa tidak boleh, niatnya tetap minta waras. Kalau sampai doanya atau bosan urip dan ya Allah ingkanatil ingkana mautu khairun li fa amitni bil iman wa ingkana hayatu khairun li fa ahyini bil Islam. Ya Allah, kalau memang mati saya bagus, husnul khotimah, dengan paringi mati saniki nggih mboten napa-napa. Tapi nek urip kula luwih apik dengan paringi Islam tetap saya. Nah, itu kan namanya harap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kliwat saking nek wis bosen urip, tidak boleh ya Allah mati karena aku bosan mati, tidak boleh. Jadi kita tetap menunggu waktunya sampai datang. Nah itu sering didalilke, tapi kok muni alhamdulillah kalau diparingi panjang umur, padahal didalilke likuli umatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap orang itu punya batas usia. Nah wis tuwa ya digawe umur sing rada umure jenengan 85, mesti wong ngarani kok awet nom. Nek jenengan muni agak swidak kok pun tuwa. Enak diarani awet nom apa wis tuwa. Lah itulah teori jawab lak ditake usiane pinten, nek wis tuwa ngene iki jawabe sing luwih tuwa, nek sing enom jawabe luwih enom. Dadi nek muni wis tuwa ngaku enom malah di kok pun ketok masuk ya. Dadi niki kalau ate kula critakake kula pun kuat pun tuangu mboten ketemu tangga kula.
Jajare wonge iki senengane kados kula kan lang-lang buana kesana kemari, nanti sing nyawang kesel. Nyawang kesel itu udah cerita, kula nyawang kesel kok jenengan ora duwe kesel. Napa? Setrika kata Pak serba ada ini. Benar kan namanya serba ada tuh? Nggih. Ya, seperti itulah kondisinya. Tapi kalau happy mawon mboten kula rasake. Kowe kesel karemu aku ora kesel. Jadi enak. Hiduplah itulah hidup. Jenengan ngerti rekasane Pak Sufyan saya apa? Sampai dino mikir. Ana barang piye iso dadi duit, ana duit piye iso dadi penjajah. Tahu mandek ra pikirane. Mandeke pada nak sare, nak sare lagi mandek, itulah hidup. Baiklah, tapi kalau mboten kula rasake ora kesel insyaallah. Tapi sok kesal kalau yang ngaji ora mangkat, udan mangkat adu-adu tekan Jogja kene kok jebule udan ra sida to. Itu arep kesal karo sapa. Itulah kondisi real hidup itu seperti itu. Jadi sekali lagi kita umat Muhammadiyah jangan sampai timbul pemikiran jaluk minta panjang umur, walaupun tadi dikatakan manusia punya hak apa saja yang diminta, tapi tidak boleh minta panjang umur. Lah biasanya kalangan-kalangan santri momentum tanggal-tanggal istimewa biasanya maca Yasin ping 3 njaluk 1 panjang umur, 3 rezeki yang banyak, 4 ganti istri. Cara Pak Sofyan kan ngono ya Pak ya. Jadi boleh minta tapi jangan menganggap itu minta panjang umur, termasuk Pak Bandi, Pak Bandi yang ora usah Pak wis sak pawae. Ngerti sak pawae ya? Nah, pemberian itu harus disyukuri, diisi dengan berbagai macam aktivitas. Illal ladzina amanu wa amilus ora krasa. Saya itu betul merasa tiba-tiba wis tuwa dhewe. Fi bid'ah sinin, pada beberapa tahun. Bid'un itu kata-kata sandi. Ada yang mengatakan 7, ada yang 5, pokoknya beberapa tahun. Ayat ini turun sebagai penghibur untuk umat Islam yang sedih karena kaum Romawi itu dikalahkan sehingga karena sedihnya timbullah kata-kata saya ini, kemudian agak gembira. Wah, alhamdulillah. Maka ketika ayat itu direaksi oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik itu orang-orang kafir Quraisy. Tuh, kalah toh. Pemimpinmu Muhammad wis ngawur, mau arep menang, bagaimana bisa menang wis kalah arep menang. Ini manusia itu sering gitu, kalau nak wis kalah dianggap kalah terus. Mereka tidak pernah menjadi bangsa Indonesia pernah kalah tapi ya pernah menang. Lah saiki lagi kalah menang. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi suatu ketika akan menang, tapi ya tergantung usaha kita, didukung oleh ayat yang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak merubah nasib. Untuk tidak merubah nasib gampang. DKI bansos itu tidak berubah nasib. DKI duit, DKI sembako itu bisa tidak akan ada usaha untuk merubah nasib. Dianggap nasibku ya kayak ngene iki. Nggih mboten. Nasibku yang ngene iki terima nampa BLT apa bansos. Sehingga setiap 5 tahun sekali njagake ndoke si loro itu manusiawi. Nah, orang-orang yang berpikir jauh termasuk orang-orang komunis itu berusaha agar rakyat itu melarat. Nak rakyatnya melarat mesti
selalu mengharapkan pemberian terus. Sing diharap-harap pemberian terus. Tidak menganggap bahwa pemberian itu yang paling bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak mau berpikir itu yang diharapkan ya pemberian. Tonggone lunga mesti mulai ngarep-ngarep. Sing diharap apa? Oleh-oleh. Sing ngono kuwi mentale wis rusak. Yang diharap pemberian. Tidak tahu bahwa pemberian Allah itu lebih bagus daripada apa yang kamu kumpulkan. Pemberian Allah itu lebih bagus daripada apa yang kita kumpulkan. Mimma yajma'un, dari apa yang kalian kumpulkan lebih bagus pemberian Allah. Termasuk Qur'annya ada pemberian Allah. Abu Bakar menganggap bahwa nanti paling-paling 5 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang menganggap 10 tahun. Maka di ahli tafsir mengatakan bid di sini itu artinya antara 3 sampai 9 tahun. Nah, ketika tadi Persia mengalahkan Romawi, ternyata sudah 5 tahun masih dikuasai oleh Persia terus. Akhirnya Abu Bakar diwalah kilo saiki buktinya apa? Maka akhirnya dalam kondisi seperti itu Abu Bakar ditantang, wes saiki nak iso Romawi ngalahke Persia. Nah zaman dulu masih boleh. Nah cara Pak Rasulullah Pak toh-tohan. Toh-tohan apa? Apa? Adu taruhan, ditaruh. Taruhannya apa? Ora baen-baen. Nah, jenenge wong gede ditantang 100 unta. Nah, dari mana terima 50.000, 100.000, taruhannya berapa? 100 unta. Alhamdulillah tahun kedua hijrah, tadi 5 sebelum hijrah, tahun kedua hijrah, malaikat Jibril memberitahu itu apa? Nah, wong Indonesia ada berita disampaikan namanya apa? Ada berita disampaikan namanya apa? Memberi berita ketika perang Badar dikatakan ya aja tenan iki omong tenan, berita bahasa Indonesia memberi berita namanya memberi bukan tahu, memberitai. Jadi bahwa Persia sekarang sudah kalah, diserang karo Raja Heraklius dengan total besar-besaran. Sampai dulu ketika apa itu namanya, andalannya orang Nasrani itu apa namanya? Andalannya apa? Salibnya dirampas juga, karena salib itu menjadi keyakinan mereka bahwa dengan salib setan bisa pergi semua. Nah, secara Abdul Somad justru salib itu didatangi oleh apa? Oleh jin. Maka salib dipuja-puja. Maka terjadilah pemberitaan itu, sehingga ketika siapa tahu Abu Bakar dengan para tokoh yang mendukung Persia itu mengadukan taruhan, maka akhirnya Abu Bakar mendapatkan kemenangan 100 unta. Dibagi-bagilah kepada teman-temannya yang ada di Madinah. Tapi sudah pendiam di Madinah. Tapi orang Arab itu konsekuen. Nah, janji walaupun berbeda agama tetap mereka tepati janjinya. Itulah kejadian yang dialami oleh Abu Bakar. Perlu dipahami, lillahil amru, hanya punya Allah, milik Allah. Segala urusan itu adalah kekuasaan Allah, baik sebelum perang maupun sudah perang. Ini pun pelajaran bagi kita bahwa hidup kita ini semua yang ngatur Allah.
baik setelah puasa maupun sebelum puasa, baik puasa dulu maupun puasa telat. Kok telat? Karena harus menunggu-nunggu datangnya bulan, tidak datang-datang itu sing salah sopo. Itu istimewanya orang yang memakai akal ilmu itu senantiasa mendahulukan akalnya. Akalnya harus betul-betul didahulukan pola, atau karena Quran atau agama datang itu diberikan pada orang yang berakal. Lah kok akalnya malah ora digunakake. Dan harus dipahami bahwa dengan adanya akal itu menggunakan ilmu yang digunakan akal untuk menghitung perjalanan mata dan bulan, namanya ilmu hisab. Bahasa Arabnya ilmu hisab, bahasa Indonesianya namanya ilmu hitung atau ilmu pasti. Kalau sudah pasti tidak ada keraguan lagi. Zaman dulu karena tidak pakai ilmu pasti timbul keraguan, sekarang sudah tidak ada namanya hari syak. Karena sudah dijelaskan konjungsi pada hari Ahad, betul ya, Ahad jam 4. Kalau sudah matahari dan bulan dalam satu kesejajaran, itu tidak mungkin nanti matahari akan ketemu lagi dengan bulan. Bahasa Arabnya dengan mesti apa? Las samsu yang bagi laha antut rikal komaro walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin matahari akan menemui bulan lagi, kan wis ketemu dalam kesejajaran. Tidak mungkin. Ini sudah memberikan pelajaran pada kita bahwa kalau sudah konjungsi tidak akan ketemu lagi dengan bulan, kita sudah berada di tanggal yang baru. Ini disampaikan sampai sholat duha cukup sekian. Duhanya 32. Ini jam berapa? 6.32. Ini baru 6-10 menit. Diteruskan apa dicukupi? Ini saya pray kok ya. Ini saya pray, saya pegawai-pegawai. Jadi sekali lagi ada semacam motivasi bagi kita, terutama nak pas posong ini. Nabi pernah bersabda, riwayat dari Tirmidzi, man sholal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu as-samsu kana lahu ajru hajjatin wa umratin tamatin. Riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik, yang artinya demikian, siapapun yang sholat subuh dengan jamaah. Dengan jamaah enggak tadi? Jamaah, wes itu satu poin. Tadi jamaah. Bar sholat subuh jamaahnya menangi takbiratul ihram imam ndak? Menangi wong sahur sik masa ora menangi. Kemudian setelah jamaah jenengan duduk napa ngatek nih? Kita duduk tapi baru salat. Poso-poso omong sing ora-ora ini. Sing nang jaba. Ya wis di kaya isyarat. Aja omong suwe-suwe, watukmu ndak umat. Lah iki nyatane watuk tenan. Nggih, wong tuaku ora entuk ngomong dawa-dawa. Nah, tapi disinggung karo Pak Sarwono Tenong Rano Panteke.
Nak wis ngomong ora ana entake iku. Dan itu ciri khas kula nak ngaji iku mesti ngomong terus. Iku sing ora iso diowahi. Saya ngaji mesti ngomong terus. Nah. Dan kanca sak partai ngaten iki mesti nyelani ngaten niku dadi timbangan terus lu apik ngomong terus nggih. Nak ngetut liwate mburi, nak ngomong liwate ngarep nggih. Jadi sekali lagi lali kok. Summa kok ada. Ini summa itu biasanya ada jedahnya. Kemudian ia duduk. Oleh duduk orang mau duduk tapi nyambi yadkurullah dengan zikir kepada Allah. Quran termasuk zikir. Dalilnya apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan Quran sebagai peringatan. Untuk mengingatkan manusia cukup dengan Quran. Kalau tidak mau diingatkan dengan Quran ya sudah, berarti dia sudah tidak keluar dari iman. Maka dari Quran itu benar 100%, tidak bisa diwai sampai ditantang. Nak wani bandingi Quran in kuntum firman jalan al-abdillah fa'tu bisroti mimseli. Silahkan bawa satu ayat, satu surat saja. Sampai sekarang belum ada orang yang mampu menyusun bahasa Arab seperti Al-Quran. Luar biasa. Itu sekali lagi Al-Quran sebagai mukjizat. Yadkurullah hatta tatlu as-samsu, sampai terbit matahari. Matahari sudah terbit belum? Sudah, nggih. Tapi lah ini yang harus dipahami, sinkronkan antara praktek Nabi dengan redaksi ini sampai terbit matahari. Nah, oleh reaksi masyarakat sekarang, khususnya teman-teman kita dari yang paling kuno apa? Salaf. Itu lain ngarteke begitu matahari terbit langsung sholat, sehingga gawe istilah sholat suruk, sholat isrok. Padahal kitab-kitab fikih, wes ngaji fikih apa Syafi'i apa Malik apa Hambali, tidak ada istilah sholat suruk. Yang ada apa? Sholat duha. Maka marilah kita melihat pada praktek Nabi, tidak redaksi itu ditelan mentah. Ini pernah kami diskusi dengan salah seorang itu, dan redaksinya khatatan asam sunanu, sholatnya sholat tuluk saja, bukan sholat suruk, tapi sholat tuluk. Tahu tuluk? Tuluk itu apa Pak? Terbit. Ya, tuluk itu terbit, sama dengan suruk. Bahasanya lain. Itu kan ada ketika tampak, pokoknya tampak itu namanya tuluk. Tola'al badru alaina, telah tampak Nabi seperti bulan purnama. Nak wong Indonesia mesti asraqal badru alaina. Asraqal apa tola'al? Gimana? Asraqal apa tola'al? Itu searti ya. Boleh dibaca asraqal, boleh dibaca tola'al badru alaina. Jadi enggak kata tola'a, maka kalau memang dicocokkan dengan redaksi itu mesti sholatnya sholat tuluk, ora sholat suruk, ora sholat israq. Sehingga saya berpendapat bahwa sholatnya Nabi itu sholat duha. Nah, sholat duha kalau terbit itu terpaut 1,5 jam, maka dengan kudu sadar jam 6 lebih 32 menit. Sabar segede ya. Prayu ya. Terus poso pisanan iki enak kanggo pertemuan seperti ini. Walaupun sesuk mbok mangkane mbok ora.
ngrungokne wong ngomong. Lho tenan, karena itu godaan bagi orang yang beribadah itu tidak kontinu. Nah wong Jawa ngarani rok-rok asam. Jadi orang ngaji itu rata-rata tidak kontinu, tidak terus menerus. Lillahi amru, urung terus menjadi. Kemudian sholat apa munduha 2 rakaat. Ini jenengan kok ada longgar sekali tempo 8 rakaat, 4 rakaat atau 12 lah. Pak, saya masih teringat Pak siapa nih, Pak Sarwono mengatakan katanya nanti akan mendapat rumah di surga, dibuatkan rumah. Ada hatinya memang di sholat duha 12 rakaat dibuatkan rumah di surga. Dijenengan jane wis punya angsuran rumah banyak loh. Ketika qobliyah, ba'diyah setiap hari mesti 10 rakaat atau 12 rakaat, itu juga dibuatkan rumah di surga. Qobliyah, ba'diyah, duhur 4 rakaat sebelumnya, 2 rakaat sudahnya, maghrib sudah, isya sudah, subuh sebelum itu jadi 12 rakaat, maka kita sudah mendapat jatah atau kartu mendapat rumah di surga. Enteng apa buat? Enteng apa buat? Sing abot ki ajek. Kayak kula pun jelas mboten saged ajek to. Setiap anu mesti kadang-kadang berangkat dari sini bar duhur atau pagi jam 10 tidak bisa sholat ba'diyah qobliyah. Di segala sesuatu ini pendidikan mereka mingkol pembatu, jadi kejadian menang dan kalah itu akan selalu berputar. Wong Jawa duwe dalil urip tu kaya roda. Roda apa? Roda itu mesti berputar. Roda orang berputar itu dengan roda, kecuali itu ada yang roda tidak berputar, namanya 3 roda itu tidak pernah berputar. Loh tenang, 3 roda itu saya tidak pernah melihat berputar karena hanya untuk merek semen saja. Min qablu wa min ba'du, sebelum kejadian kita ini hidup, sebelum hidup di bumi maupun setelah hidup ini semuanya yang ngatur Allah. Sehingga kalau sudah habis kontraknya tadi pasti akan dipanggil oleh Allah. Nah, orang yang beriman itu selalu disediakan, enaknya sini, selalu dipersiapkan oleh Allah, uiddat lil muttaqin, apa saurunge? Uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin. Piye terus saya? Merrabikum wajan natin ardua, luasnya seluas bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang takwa. Padahal kita ini sedang menempuh jalan menuju takwa yang sebenarnya. Beda antara kok dikatakan dalam surat Ali Imran, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, takutlah kalian kepada neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Hanya gara-gara keyakinan kita bisa tempatnya berbeda-beda. Nah dari sinilah maka begitu ada berita dari Allah bakal itu menang, maka wa yauma idzi yafrahul mu'minun, pada hari itu, pada hari ini ketika turun ayat ini maka orang-orang mukmin menjadi gembira ria. Nah, kata gembira ria ini yang digunakan dalil orang-orang yang maaf suka berjanjian. Mau coba yang digunakan ini tak tutupi rahasianya. Masuk seneng ngerantuk. Kan kita gembira ria atas kelahiran Nabi, lahiran Nabi biyen-biyen. Nah, kemudian muncul keyakinan atau ajaran bahwa ketika
orang sedang berdiri asraqal badru, ini supaya kita tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh. Badru alaina dongas kabeh to. Nggih mboten. Di masyarakat itu kita duwe rahasiane, soalnya kalau supaya sebagai apa? Abituran di sana itu tahu alumni gitu ya. Tahu asraqal itu, nah itu baru ketemu saya ketika sudah kerja, ketemu dengan kiai ini jenam pada waktu itu saya Rano cerita pas asraqal kuwi Nabi datang maka berdiri. Nah ini kan kacau nih, keyakinan yang ngaco. Pas asraqal Nabi berdiri, itu juga boleh dalam artian menurut mereka bahwa kalau ada orang bersolawat, Nabi kan diberi kesempatan oleh Allah untuk membalas solawat itu. Sebetulnya katanya sebenarnya man sholla alaiya waqidatan romarotan sallallahu alaihi asromaroh. Sing sawange selawat kepadaku sekali, Allah membalas 10 kali. Mula jenengan ana nyebut Nabi Muhammad jawabnya napa? Sallallahu alaihi, muni ngono tok jenengan untuk balasan 10 kali selawat. Ada enggak itu bahwa Allah memberi salawat pada kita? Pernah baca enggak? Surat Al-Ahzab, bahwa Allah dan malaikat itu memberi salawat pada orang-orang yang beriman. Silakan cari surat Al-Ahzab ayat 30-an. Sedangkan tugas kita bersalawat kepada diri dalam ayat Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu alaihi wasallimu. Allah dan para malaikat itu bersalawat pada Nabi, maka wahai orang yang beriman bersolawatlah kepada siapa? Nabi. Selawat selalu disertai dengan salam, solawatlah dan salam. Maka kita selalu bersolawat dan salam. Ini pun para sahabat pertanyaannya apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika fi shalah? Bagaimana saya selawat kepadamu dalam salat? Nabi diam sebentar. Nah, terus jawab otomatis itu mikir sih lah. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ada yang tanpa wa ala ali, ada yang pakai wa ala ali. Boleh saja. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Itulah sholawat redaksi Nabi yang diajarkan pada para sahabat. Sholawat seperti itu. Dene kemudian diotak-atik pakai akalnya, masuk pada Nabi kok orang menghormati, orang nganggo Sayyidina lah monggo. Yang jelas ajaran Nabi seperti itu. Diumpamakan Pancasila, redaksinya Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian dengan membaca Pancasila dibaguskan lagi menjadi inspektur upacara Pancasila, satu ketuhanan yang maha kuasa lagi maha, kira-kira ana sing nyauri ra. Iku redaksi asli. Maka sebaik apapun tidak bisa melebihi dari redaksi asli. Duit kuwi jenengan gambari dhewe ditambah-tambahi uang, itu kira-kira laku ndak laku. Maka dari itu dengan argumen seperti ini maka kita tetap berprinsip sholawat yang bagus, yaitu sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah sekali lagi kita hanya dianjurkan sholawat, tidak dianjurkan untuk kirim pahala. Kita kurang ajar. Nabi dikirimi pahala, coba bayangkan. Apa ada itu petunjuknya? Nabi itu sudah top tertinggi, dikirimi pahala. Alasannya Nabi untuk pahala banyak,
di Joko ember kan terus saking kebaik embere kan bleber. Lah iku kan ya kurang ajar Nabi diumpamake ember. Ya toh? Diumpamake ember, kurang ajar tenan. Alasane banyune do bleber ning awake dhewe. Dadi nek awake dhewe kirim pahala, nanti pahalanya juga kembali kepada kita. Itu alasan mereka. Masya Allah. Nah, ini banyak sekali istilah-istilah yang kadang-kadang tidak rasional, tidak sesuai dengan contoh dari Nabi. Itu yang kita gunakan sekali lagi para bapak tentang bergembira ria ketika membaca perjanjian. Yang digunakan dasar ini wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu orang mukmin mendengar berita akan menang saja gembira kok. Kita gembira tentang kehadiran Nabi tidak boleh dikatakan tidak boleh. Pada kita hanya proporsional karena kita sebagai pengikut Nabi dan ajaran Nabi sudah sempurna. Ayauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati waradati. Sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambahi, dikoreksi dan sebagainya. Lakukan apa adanya, insya Allah kita akan mendapatkan menjadi pengikut setianya, namanya Muhammadiyah. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kami sampaikan dalam informal bahwa semua sahabat itu Muhammadiyah. Percaya enggak? Semua sahabat Nabi itu Muhammadiyah. Siapa yang tidak percaya? Setiap omong mati sampai itu Rasulullah SAW selalu disandarkan pada Nabi, karena dia ingin agar menjadi pengikut Nabi yang setia. Sehingga sekali lagi kita harus yakin bahwa Muhammadiyah adalah sebagai pengikut Nabi yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah dengan Muslim setali tiga uang. Muslim ya Muhammadiyah, Muhammadiyah ya Muslimin. Semoga apa yang kita baca pagi hari ini ada manfaatnya dan kita mendapat 10 kali berapa huruf. Besok pagi tolong bawa kertas, dihitung alif lam mim itu alif 1, lam 1, mim 1, gulibati rum dihitung 1 hurufnya sampai ayat ke-4 yafrahul mu'minun. Betul kertas ya satu-satu nggih. Di huruf piro si pengke 10 berapa itu. Walaupun ngomong dhewe mendapat. Kan ana sing ngaji terus ngomong dhewe karena kesempatan ketemu temannya. Sekali lagi sampai di sini karena sudah jamnya, Pak Sofyan juga sudah wudhu. Nah ini sebetulnya perlu dipahami Bapak-bapak. Tadi ini tekstualnya kita duduk zikir Zawatul Matahari terus sholat, berarti kita tidak mengalami hadas, paham enggak? Tapi orang kena simpet ya, orang nyatanya ngatur kan ngapake itu nikmat. Itu ada yang membuat kriteria gembira dengan Pak Sofyan. Jadi ada yang ulama yang mengatakan syaratnya berat. Syaratnya duduknya belum berubah dari duduk sholat. Coba jangan wis berubah kabeh lah. Lah, ini kan berat. Anak ulama sing gawe ringan-ringan saja, tapi anak sing gawe sing abot. Nah, terus jangan golek sing abot pun sing ringan. Golek sing ringan nggih pun sami kalih kula. Lah kula wis saka kono mrene ya ning kene lha apa aku ora salah subuh ning kene. Berarti ra entuk lah. Tapi saya percaya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asal kita kerjakan dengan niat taat mengikuti Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan apa seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Diakhiri bersama karena kita bukan rapat majelis, tapi ini adalah pengajian. Diakhiri dengan
bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.